Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang seiman dan seakidah. Semoga sehat selalu dan Allah selalu memberi rahmat kepada kita, dan begitu juga saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah. Video kali ini saya akan membahas kenapa disebut surah Luqman. Luqman adalah nama seseorang yang diberi Allah hidayah dan hikmah kepadanya. Orang tua yang memberi pengajaran tauhid kepada anaknya. Simak video ini sampai habis. Surah Luqman, surah yang ke-31 dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 34 ayat. Surah ini dinamai Surah Luqman. Surat ini dinamakan dengan Luqman karena ada dalam surah ini kisah Luqman dan sifatnya yang penuh hikmah. Begitu pula menyebutkan beberapa nasihat yang ia wariskan kepada anaknya. Nama Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Yaitu pada ayat terdapat dalam surat Luqman ayat 12-13. Yang artinya, dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, kufur. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pada ayat ke-13, yang artinya, dan, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Siapakah Luqman dan kenapa diabadikan dalam Al-Quran? Pendapat mayoritas menyebutkan, Luqman hanyalah seorang ahli hikmah yang bijaksana, bukan seorang nabi. Sebab dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Ia terkenal dengan nasihat kepada anaknya untuk berbakti kepada orang dan tidak menyekutukan Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, Luqman bukanlah seorang nabi. Tetapi dia adalah seorang hamba yang banyak berpikir, yang memiliki keyakinan yang bagus, dan mencintai Allah. Sebab itu, Allah Ta'ala mencintainya. Kemudian dia anugerahkan kepadanya kebijaksanaan. Surat dalam Al-Quran yang dinamakan Surat Luqman ini juga hanya menceritakan kebijaksanaan yang diilhami kepadanya. Terutama pada Surat Luqman ayat 13, diisyaratkan bahwa apa yang disampaikan kepada anaknya adalah pengajaran tauhid, bukan penyampaian syariat. Pernyataan ini diperkuat oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar. Ia mengatakan, Luqman Al-Hakim bukanlah orang yang lahir dari kalangan nabi. Ia adalah orang biasa yang namanya diabadikan menjadi satu surat dalam Al-Quran. Meskipun Luqman bukan seorang nabi, Luqman diabadikan dalam Al-Quran karena memiliki nasihat yang baik dan bijaksana. Hal ini diisyaratkan agar seluruh orang tua dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh Luqman pada anaknya. Luqman adalah salah satu manusia yang namanya disebut dalam Al-Quran karena kemuliaan akhlaknya. Surah Luqman dalam Al-Quran dinamakan demikian bukan tanpa alasan, melainkan sebagai salah satu usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan sosok figur pendidikan Islam terkait bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anaknya. Jika kita hayati tentang Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran, terutama orang tua mencontohkan bagaimana mendidik anak-anak kita, Luqman selalu mengajarkan kepada anaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus video kami tentang pengetahuan Al-Quran dan keislaman. Kita sebagai Muslim wajar mengetahui makna apa yang ada dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.